konveksi? Ada, tapi sebetulnya nggak deket. Kalau mau ke sana, mending naik angkot atau naik beca. Kalau jalan mah lebih dari lumayan. Kenalin, ini guru saya, Pak Guru Ubed. Unai. Ubed. Kamu tahu rumahnya Ajeng kan? Enggak. Kalian temenan bukannya udah lama? Setahun, tapi aku nggak pernah ke rumah dia. Kalau ada perlu, cuma telepon. Kalau ketemuan, paling dia yang ke rumah aku. Atau ketemuan kayak gini. Mang, kuenya Berapa? 5.000. Oh iya. Enak ya kalau bisa jajan. Beli cilok yuk. Waktu itu kita aja kamu nggak mau. Terus sekarang giliran aku mau, kalian nggak mau. Ciloknya sih mau, minunya enggak. Maksudnya? Kamu yang beliin. Kak Deden, Apa? jangan so jual mahal atulah. Enggak, cuma 3.000 satu gelas. Aku bukan ngomongin harga kopi. Memangnya kamu lagi ngomongin apa? Aku sama Devi mau ikut jualan kopi lagi. Udah ada Bun-Bun. Lu ngapain nyebut-nyebut nama gua? Bun-bun itu siapa? Teman saya. Sekarang berdua. Iya. Pasti lebih ramai kalau orangnya banyak. Terus nanti hasilnya juga dibagi banyak. Apa untungnya? Jangan ngomongin soal untungnya dulu. Kasih tahu dulu aja Kak Deden sekarang di mana. Di tempat konveksi. Alamatnya? Maaf, saya nggak tahu. Di deket-deket sini apa enggak? Agak jauh. Bukan di daerah sini. Maaf, saya gak merhatiin orang yang ngontak di saya kerjanya di mana. Yang penting mah bayar. Kalau nggak bayar, out. Kita pulang dulu. Habis ganti baju kita ketemu lagi. Terus cari Kak Deden. Oke. Kenalin, ini guru saya, Pak Guru Ubed. Otoy. Ubed. Kita nunggu Unai. Teh, di dekat sini ada konveksi? Ada, tapi sebetulnya nggak deket. Kalau mau ke sana, mending naik angkot atau naik beca. Kalau jalan mah lebih dari lumayan. Kenalin, ini guru saya, Pak Guru Ubed. Unai. Ubed. Ada yang tahu konveksi di mana? Konveksi yang mana? Emangnya ada banyak? Yang gak jauh dari sini mah ada 3. Tempatnya ada kedekatan? Kalau jalan mah capek. Sebaiknya naik beca. Berapa ongkosnya? 3.000. Ya udah. Pak, Ya, becanya pernah hilang ya? kok tahu? Nebak aja. Jalan. Pak Guru Ubed ini dulunya copet, sekarang sudah mantan, dan kepada beliaulah saya berguru. Kemudian saya mengajak teman-teman agar ikut berguru juga kepada beliau. Aku udah mau insaf. Buat apa berguru lagi? Saya malahan udah insaf. Ke Pak Guru Ubed, kita bukan mau belajar untuk jadi copet yang sukses, tapi belajar insaf yang sukses. Insaf yang sukses itu yang bagaimana? Bagaimana Pak Guru Ubed? Ketika kalian insaf, jalan tidak akan mudah. Akan banyak godaan. Misalnya, ajakan dari teman kalian untuk kembali. Atau kondisi kalian yang memaksa kalian kembali karena susah mencari pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang halal. Wah, itu mah saya pisan. Gue banget. Karena itulah, kita harus kuat mental. Teguh pendirian, tebal iman. Untuk menjaga itu semua, agar tidak mudah goyah, kita harus bersatu.
agar ada yang saling mengingatkan. Setuju Pak Guru. Oji, emangnya kamu mau insap juga? Iya. Serius? Asli? Iya. Cilok, Iya, beli cilok 10.000 bisa dibagi 3 kan? dipisah buat bertiga. Iya. 10.000 dibagi 3 berarti satunya 3.000. 333 itu jadinya masing-masing berapa cilok ya? Satunya 500. 3.333 dibagi 500. Berapa ya? Ngitungnya susah, Neng. Ada teman kalian yang belum insaf? Ada. Adin sama Wendy. Aduh, Maaf, saya ketabrak. nggak apa-apa. Maaf banget. Mereka calon member di grup kita, Grup apa? ABC, Asosiasi Bekas Copet. Ini konveksi yang pertama. Tunggu sebentar. Iya. Bawa apa dari Semarang? Cucian kotor. Emangnya di sana nggak bisa nyuci? Nggak ada laundry? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Sepi. Seharian nggak ada transaksi. Terus seharian aku cuma duduk aja. Bosen. Kita kan punya lapak. Ya kerja kita nunggu, nggak perlu gentayangan. Pak, kopi Pak. Pak, kopi Pak. Nggak perlu kayak gitu. Udah, kita duduk manis aja. Kamu mah duduk gimana aja pasti manis. Kalau aku mau duduk kayak gimana juga, tetap aja nggak bakal manis. Aku sih nggak ada masalah. Kamu mau tetap ikut usaha aku jual beli barang bekas atau enggak? Yang masalah justru kamu. Mau apa? Mau nyari duit dari mana? Mau nyopet lagi? Ya enggak atuh Put. Terus kamu mau apa? Kita yakinkan mereka bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan lain. Sekecil apapun, seremeh apapun, masih tetap bisa kita ucapkan dengan lebih bangga ketimbang kalau pekerjaan kita jadi copet. Coba kalian pikir, lebih enak mana kalau saya ngomong sama teman atau tetangga gini, saya Ubed, saya tukang cilok, atau saya Ubed, saya copet. Masalahnya buat aku bukan mau atau nggak mau, tapi bisa atau nggak bisa. Terus kamu bisanya apa? Ini perusahaan konveksi yang kedua, Kang. Tunggu, Iya, Kang. yang harus kita yakinkan bukan cuma teman kalian. Siapa namanya tadi? Adin sama Windy. Kita juga harus bisa meyakinkan yang lain. Kalau udah insaf mah ya udah aja tuh. Kenapa harus repot-repot kayak gitu? Banyak copet, banyak maling, banyak tukang todong, jamret. Itu bukan keadaan yang buruk. Kata teman saya, keadaan yang buruk tidak akan berubah kalau orang baik tidak berbuat apa-apa. Menurut aku sih gitu. Ya udah, kalau nanti dia kontak kamu atau kalian ketemu, tolong tanya ke Ajeng. Ada yang namanya Sulis.
Nggak ada. Jangankan kalian sama model. Kamu mah ditanya ide aja jawabannya nggak ada. Aduh. Kita ke tempat konveksi yang ketiga. Harapan terakhir.